Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang contoh undangan kerja palsu yang mengatasnamakan Bank BRI. Pernah nggak teman-teman di sini ngerasa bahwa aku ngelamar kerja ke BRI, tapi kok dapat undangan kerja yang aneh kayak gitu? Nah, yuk kita diskusi bareng. Jangan sampai teman-teman di sini nggak bisa bedain mana loker BRI yang asli, mana BRI yang palsu, mana undangan kerja BRI yang asli, mana yang palsu. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman. Kalau ada yang belajar seputar karir, silahkan cek melalui playlist biar lebih gampang. Kalau ada yang lagi nyari info loker, bisa cek di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi loker yang aku peroleh dari teman-temanku, khususnya yang teman-teman juga bisa temukan di LinkedIn. Dan kalau ada yang belajar seputar rekrutmen CPNS CASN terdekat, bisa cek di bagian video pendek atau shorts. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung atau ada yang pernah dapat undangan yang sama, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan bagikan video ini kalau teman-teman ngerasa ini bermanfaat. Jangan sampai teman-teman, rekannya, keluarganya, anaknya kejebak sama undangan kerja palsu. Teman-teman, di sini aku pengen berbagi ya. Ya, ini adalah contoh undangan kerja yang mengatasnamakan Bank BRI. Oke, ada nggak teman-teman yang dapat file ini? Tanpa teman-teman nonton video ini sampai belakang, aku udah bilang ini pasti palsu, 100%. Oke, dan ini adalah bentuk yang terbaru. Teman-teman bisa lihat di sini ya, undangan file PDF-nya tanggal 30 Maret 2024. Ini video aku bikin nih 30 Maret 2024. Sekarang ya teman-teman ya, hari ini di hari yang sama aku dapat file ini, bukan aku yang dapat, salah satu temanku yang ada di grup locker. Ini jelas palsu, tapi bagi teman-teman yang belum paham, aku akan kasih panduan pelan-pelan. Gini ya teman-teman ya, kalau kita dapat undangan kerja, jangan buru-buru senang, cek dulu apakah benar kita ngelamar ke sana, apakah benar sesuai dengan yang kita lamar. Nah, untuk BRI ini teman-teman, aku kasih tahu, teman-teman tuh sebenarnya tinggal googling aja kalau pengen tahu ya undangan kerjanya tuh di mana atau info loker resminya di mana sih. Sebenarnya nggak cuma di website, tapi aku kasih contoh kalau teman-teman mau cari di website. Teman-teman tinggal browsing aja gini, rekrutmen BRI. Terus muncul nih, erekrutmen.bri.co.id. Ini halaman resmi rekrutmennya, teman-teman. Diklik aja, teman-teman nanti mantau loker asli itu di sini. Ini halamannya kurang lebih kayak gini. Terus pilih yang di lowongan kerja gitu. Udah, nanti di sini akan terupdate info-info loker yang lagi rilis tuh yang mana aja. Ini udah kedaluarsa kayak gitu, udah lewat gitu. Ini kan pembukaan nih, berarti mungkin ini sekarang udah di tengah proses. Tapi teman-teman pantau secara berkala saja. Kenapa? Karena ini ya Maret ada, Februari ada, Januari ada. Ini udah mau pindah ke April. Ini pasti April nanti ada gitu. Jadi teman-teman di sini silahkan pantau. Ini adalah loker-loker yang resmi semua ada di sini ya gitu. Ini di sini halaman resminya di sini. Nah, ini setelah diklik salah satu nih teman-teman bisa baca. Waspada penipuan. Ini dibaca ya. Pengumuman ini adalah pengumuman yang sah satu-satunya resmi dari BRI. Tidak pernah memungut biaya apapun dan tidak bekerja sama dengan lembaga atau institusi lain termasuk travel agent manapun. Jadi ini yang resmi teman-teman ya di halamannya BRI. Mungkin nanti teman-teman akan ada rekrutmen lewat outsource. Biasanya lewat PKSS nih teman-teman. Browsing aja PKSS, rekrutmen PKSS. Nanti akan ada halamannya PKSS kayak gini. Nanti tinggal di browsing aja. Tapi PKSS ini juga nggak cuma BRI aja soalnya gitu ya. Nanti kalau lewat sini juga resmi. Tapi di sini kita udah fokus dulu teman-teman di rekrutmennya BRI yang resmi. Dia berarti tidak ada pungutan biaya, tidak ada kerjasama dengan lembaga manapun, termasuk travel agent manapun yang kayak gini gitu ya. Nanti teman-teman di sini bisa belajar teman-teman melalui playlist yang ada di YouTubeku. Kemudian dari playlist YouTubeku ini teman-teman browsing aja, scroll ke bawah gini teman-teman. Teman-teman cari playlist nih yang judulnya nih, kumpulan loker atau undangan kerja palsu. Ini aku ngumpulin loker-loker palsu semua yang ada di sini undangan kerja palsunya. Terus ini scroll ke bawah. Kalau misalkan teman-teman pengen nyari loker-loker BUMN termasuk BRI ini ya tutorialnya ada di sini nih, lowongan kerja per perusahaan gitu. Ini atas bawah ya playlistnya ya. Jadi teman-teman ini bisa dicek nanti. Berarti kalau kita kembali lagi ke pengumumannya BRI ini artinya oh kalau ada kerjasama dengan travel agent dan lain-lain ada biaya-biaya pemungutan biaya berarti palsu.
Nah, dengan dasar itu, coba kita analisis undangan kerja palsu ini. Baik, biar teman-teman nanti lebih peka. Kita lihat undangan kerja palsunya di sini, dia ada 5 halaman, ya. Kita cek dari halaman pertama. Jadi teman-teman kita lihat, ada nggak kalimat kosakata yang bisa menunjukkan kemungkinan kerugian finansial? Ada nggak di sini? Ya, jawabannya adalah ada ya. Nih, teman-teman. Registrasi awal dan pengembalian dana akomodasi. Halaman baru, halaman satu, tiba-tiba ada kalimat pengembalian dana. Sesuatu dikembalikan kan kalau udah dipinjemin ya, udah dikasih baru dikembaliin kan. Nah, ini teman-teman harus curiga. Pengembalian dana akomodasi. Di websitenya bilang nggak ada dana-dana gitu. Berarti jelas ini sebenarnya udah cukup meyakinkan di sini gitu. Terus di mana lagi? Nih di sini. Nah, reservasi tiket Lion Air Group gitu. Kita nggak kerja sama sama travel agent kayak gitu ya tadi Bang Berry. Nggak ada reservasi tiket, nggak ada biaya-biaya untuk apapun. Kok ada reservasi tiket kayak gitu? Ini sebenarnya cukup 2 poin ini kalau teman-teman udah paham, ini sudah sangat kuat dan meyakinkan bahwa undangan ini palsu kayak gitu. Dari halaman pertama udah kelihatan. Jangan silau dengan bentuknya ini teman-teman. Dengan bentuk wah ada kopnya, ada ininya. Kop-kop palsu kayak gini tuh gampang bikinnya teman-teman. Jadi jangan silau dengan yang kayak gini. Lihat isinya aja langsung. Ini ada tanda tangan Asma Wisham ini leader yang tahun-tahun sebelumnya lagi ini kayak gini. Dicatut aja nih proporsional. Tapi aku nggak pengen teman-teman fokus ke sana. Aku sebenarnya bisa ngejelasin itu, tapi nanti teman-teman takutnya malah nggak fokus sama kuncinya aja. Kita fokus sama kunci-kuncinya aja. Di halaman pertama ini kelihatan palsu dari sini ya teman-teman ya. Akomodasi ini sama yang ini. Oke, kita langsung masuk aja ke halaman kedua file PDF ini. Ada nggak? Halaman kedua nggak ada ya. Ini isinya nama-nama semua. Dan aku yakin ini pasti nama-nama ini ada orang-orang aslinya ini. Gitu. Jadi hati-hati teman-teman. Nggak usah silau dengan tabel-tabel kayak gini. Nanti teman-teman kalau nonton videoku tadi di playlist contoh undangan kerja palsu, teman-teman akan menemukan file-file bentuk ini dengan nama perusahaan yang berbeda tentunya. Oke, halaman kedua nggak ada ya. Kita masuk ke halaman ketiga. Oh, banyak banget nih. Wah, dia ini kalau dilihat dari undangan yang sebelum-sebelumnya, biasanya kalau undangan kerja kayak gini, teman-teman, dia itu tuh cuma satu gitu loh yang tabel-tabel gini. Tapi ini sampai dua. Wah, ini ngikuti ini ya. Ini kan sekarang lagi berjalan nih video ini aku bikin di tengah rekrutmen bersama BUMN yang lagi jalan. Nah, biasanya memang kayak gini. Kalau RBB atau rekrutmen perusahaan bagus-bagus lagi jalan, biasanya loker palsunya juga beredar gitu. Jelas ini palsu ya. Lalu kita turun ke bawah ke halaman 4. Nah, nih ini ada tim rekrutmen Muhammad Andika Haryawan nomor WA-nya ini. Ini teman-teman yang nonton video ini tolong di-report aja nih nomor WA-nya nih. Gitu. Ini jelas penipu ini ya nomor ini. Terus di sini teman-teman nggak usah terlalu detail-detail baca gimana-gimana. Tinggal kuncinya adalah temukan kata kunci. Halaman keempat ini ada nggak kata kunci? Ada. Yuk kita baca sedikit-sedikit yuk. Nih. Akomodasi, konsumsi, biaya transportasi. Tuh, udah muncul biaya. Kayak gitu. Penggantian akan dibayarkan. Nih, biaya akomodasi, tiket transportasi, beban peserta sementara, pembayaran tiket. Ini kata kunci semua nih. Penggantian biaya. Nih, di sini biaya gitu. Pembayaran, bukti transfer. Nih, akomodasi. Berasa nggak teman-teman kalau kok ini kayaknya rapi, tapi setelah dibaca kok kayak ada kata-kata yang diulang-ulang. Itulah namanya sugesti, teman-teman. Teman-teman lagi berusaha untuk disugesti jarak jauh melalui kosakata yang ada. Harusnya teman-teman yang bisa berpikiran tenang, kritis, jernih, nggak usah buru-buru. Lihat undangan kayak gini, langsung. Ini asli atau enggak? Undangan kayak gini tuh ngincar teman-teman yang males baca. Yang gampang baper sama undangan. Wih, aku diundang BRI. Gitu. Sifat buru-buru itu yang akan dimanfaatkan oleh penipu-penipu ini, teman-teman. Gitu. Ini kenapa kok ada berulang terus nih akomodasi, registrasi, gitu reservasi tiket diulang-ulang nih kalimatnya ya kata-kata kosa-kosa katanya menjemput airport pemulangan Lion Air Group diulang-ulang terus
Mustahil seorang kandidat yang akan ditipu itu menghafal semua katanya. Si penipu nggak butuh itu. Si penipu tuh cukup memasukkan kata-kata kunci biar terngiang di dalam kepalanya si orang yang jadi target. BRI, BRI, akomodasi, oh transport, gini, oh Lion Air, transfer, biaya, oh nanti diganti kok, gitu, terus gitu, disugesti. Kalau teman-teman buru-buru tuh nanti sugestinya masuk, wah udah, nanti akan ada gerakan impulsif. Untuk apa? Langsung transfer, 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 kayak gitu. Nih, semua biaya, ada penggantian dana, ini bener-bener ini sugestif semua, teman-teman. Gitu. Jadi, udah tiket, teman-teman udah nemu kata-kata kayak gini, udah gitu ya. Udah jelas ini kalimat sugestinya mereka nih. Ini contoh versi undangan kerja palsu. Mungkin teman-teman yang lagi nih pun nonton videoku ya. Hati-hati aja. Heh. Oke, kita lihat lagi aja nih di halaman kelima. Wah, dikasih logo Lion Air segede ini. Biar apa? Silau teman-teman. Wih, Lion Air loh. Wih, ada logo BRI, BUMN loh gitu. Padahal ya penipu kan, gitu. Nih di sini ada nomor WA lagi ya. Udah, ini jelas palsu lagi ya teman-teman ya. Yang halaman ini nggak usah terlalu banyak dibaca, tapi sama aja sih sebenarnya. Buat ngeblurin teman-teman aja. Harga tiket, biaya, ini akan diulang-ulang nih. Teman-teman kalau mau langsung nyari juga bisa sih di sini ya. Teman-teman misalkan nyari kata kunci gitu. Misalkan ketik aja biaya gitu. Tuh, bayangin teman-teman. Ada kata 7 nih. Ada kata biaya di dalam file PDF ini gitu. Wah, udah nanti ini sih. Kata apa lagi misalkan di sini? Teman-teman mau cari kata transportasi. Tuh ada 8 tuh. Diulang-ulang katanya kan. Transportasi, transportasi, biaya transportasi ini. Lion, mungkin kata lion ya. Mungkin ada di sini. Diulang berapa kali? Tuh, 13 kali. Kata Lion Air, Lion Air, Lion Air. Itu untuk sugesti. Dimasukkan kata-katanya ke dalam pikirannya teman-teman. Gitu. Itu. Pembayaran. Oh, penggantian coba ya. Penggantian. Ada 3. Gitu. Akomodasi. Oh, ada 6. Wah, udah nih. Udah sugestif semua nih teman-teman ya. Itu biar teman-teman apa buru-buru gitu, buru-buru transfer. Udah jelas-jelas BRI nggak di situ. BRI udah jelas-jelas ngomong, kalau kamu pengen ke sini, ini loh halamannya. Kalau yang lagi dicari nggak ada, silahkan teman-teman bisa cek ke sumber lain. Misalkan Instagram resminya BRI, misalkan akun LinkedIn resminya BRI, atau akun HRD-nya, atau kalau tadi yang lewat PKSS itu outsource resminya kayak gitu. Sini nggak ada teman-teman. Di sini udah ada kalimat itu tidak memungut biaya apapun gitu. Jadi setelah teman-teman nonton video ini sampai dengan menit kesekian aku jelasin, tapi teman-teman masih coba aja dulu kali aja ini rezekiku, coba dulu penasaran gitu. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ketipu, hati-hati karena aku udah peringatin nih di sini. Ini jelas palsu kayak gitu. Oke, tolong bagikan informasi ini teman-teman ke rekan-rekan lain yang membutuhkan. Jangan sampai ada korban-korban selanjutnya. Yuk, kita harus perkuat literasi kita, mau membaca, mau nonton, dan kita juga peduli sama teman-teman. Jangan sampai ada yang ketipu. Terima kasih, semoga bermanfaat.